Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Ketika kita bangun, kita percaya sebagai umat-umat Tuhan bahwa hari ini adalah hari yang baik untuk kita. Meskipun di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari ini, tapi tentunya kita percaya bahwa Tuhan bersama-sama kita dan Ia akan menyanggupkan semua tugas dan tanggung jawab kita untuk diselesaikan dengan baik. Iman itu adalah satu proses yang bertumbuh, yang berjalan secara terus-menerus. Dan terkadang setiap beban, setiap tanggung jawab yang harus kita pikul setiap hari, bahkan untuk hari ini, disitulah cara Tuhan menolong kita agar iman kita ini bertumbuh. Walaupun di tengah kesulitan ataupun tekanan hidup, Tuhan berjanji untuk menolong kita dan memberikan kesanggupan untuk kita. Bila mana hari ini ketika Anda membuka mata dan merasakan bahwa sepertinya hari ini begitu berat, saya rindu untuk membagikan sebuah nasihat firman Tuhan yang boleh menjadi satu penghiburan dan kekuatan untuk kita hari ini. Mari kita sama-sama membuka Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika firman Tuhan mengatakan diberkatilah, saya mencoba memahami ataupun mencari arti kata dari kata diberkati ini. Makna dari kata diberkati, salah satunya kalau kita kembali ke peristiwa Taman Eden, ketika Tuhan menciptakan dunia ini dari hari yang pertama sampai kepada hari yang ke-6, di situ Tuhan memberkati. Semua hasil ciptaannya Tuhan berkati. Bukan hanya kita manusia yang adalah ciptaan yang spesial, tetapi baik tumbuhan dan juga hewan-hewan pun Tuhan berkati. Nah, kata diberkati bisa memiliki makna ability atau kemampuan. Tetapi juga bisa bermakna empowerment, yang artinya diberdayakan. Nah, diberdayakan juga ini berasal dari kata daya. Apa arti kata daya? Saya mencoba sedikit membuka dari kamus besar bahasa Indonesia kita, yang artinya kekuatan atau kemampuan, atau bisa juga diberikan tenaga, atau bisa juga dengan hikmat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, diberkati, kata-kata diberkati memiliki makna yang sangat dalam. Ketika firman Tuhan berkata hari ini bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ada satu janji bahwa Tuhan sendirilah yang akan memberi kesanggupan, yang akan memberikan kemampuan. Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat untuk menghadapi hari-hari kita yang begitu berat hari ini. Sementara di sisi yang lain, ketika Tuhan
berjanji bahwa bila mana kita mengandalkan Tuhan hari ini, maka kita akan diberkati. Tapi kita melihat di ayat yang kelima, di buku Yeremia pasal 17 ini, dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ada kecenderungan kita sebagai manusia yang biasa, yang berdosa, selalu berusaha untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saya pun terkadang juga terjebak dalam situasi yang sama. Hari ini saya punya planning A. Kalau misalkan planning A gagal, saya harus siapin planning B. Tetapi ada satu hal yang saya mau bagikan, bila mana kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, hasilnya ada dua. Yang pertama, bila mana kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan menjadi lelah. Karena kita jauh dari sumber kekuatan itu sendiri. Yang kedua, yang akan kita peroleh adalah kekecewaan. Manusia tidak sempurna. Seringkali kita bisa melemahkan orang, bahkan kita pun bisa menjadi batu sandungan untuk orang lain. Sehingga sama seperti pengalaman bangsa Israel di Perjanjian Lama, ketika mereka memilih seorang raja sebagai pemimpin mereka, mereka pun mengalami kekecewaan dan mereka pun menjauh dari Tuhan. Efeknya adalah pada akhirnya Tuhan menyerahkan mereka untuk menjadi bangsa jajahan. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada janji yang indah hari ini. Bila mana Anda punya pergumulan yang luar biasa hari ini, janji Tuhan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, itu menjadi bagian milik kita. Di ayat yang ke-8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Air adalah satu lambang kehidupan, Bapak Ibu. Ya. Kita membutuhkan air supaya kita bisa bertahan hidup. Dan air hidup itu adalah Yesus Kristus. Ya. Tanpa Kristus, kehidupan kita terasa hampa. Tanpa Kristus, kita tidak bisa bertahan. Sama seperti pohon, ya, yang selalu mencari sumber air supaya bisa bertahan hidup, demikian juga dengan kehidupan kita. Kehidupan ini kita tidak bisa memilih. Bahkan pohon bertumbuh pun juga tidak bisa memilih. Ya. Ada yang Tuhan izinkan bertumbuh di semak belukar, ada yang Tuhan izinkan bertumbuh di padang belantara yang sangat kering. Tetapi bila mana Tuhan bersama-sama dengan kita, Ia akan menyanggup kita untuk terus mencari sumber air. Entah akar kita akan terus menancap ke dalam ataupun menyebar ke tempat yang lain. Tuhan yang menyanggupkan kita untuk hidup hari ini, Bapak Ibu. Tuhan yang menyanggupkan kita untuk berhasil hari ini. Tuhan tidak berjanji untuk melepaskan kita dari penderitaan. Tuhan tidak pernah berjanji mungkin kesukaran akan kita hadapi. Bahkan Tuhan pun terkadang mengizinkan kegagalan itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Ya, sama seperti pohon di ayat yang ke-8 juga tidak akan pernah mengalami diluputkan dari panas terik. Bahkan saat-saat ataupun masa-masa kering. Tetapi Yesus berjanji bila mana Ia bersama-sama dengan kita, Tuhan akan memberikan kemampuan.
Tuhan akan memberikan empowerment untuk kita supaya kita bisa berbuah setiap hari, tetap hijau setiap hari, dan menghasilkan buah untuk orang lain. Luar biasa Bapak Ibu, indahnya kehidupan ini bila mana Kristus hadir dalam kehidupan kita. Berkat itu tidak diukur seberapa banyak kekayaan Anda, atau bisa dikatakan bahwa berkat itu bukanlah kekayaan. Tapi sesungguhnya berkat itu adalah seorang pribadi. Kalau kita merasa kita punya harta, kita punya uang yang banyak, kita punya pendidikan yang tinggi, kemudian kita merasa bahwa kita diberkati, itu adalah makna yang mungkin kita kurang pahami untuk tarik lebih dalam. Tetapi sesungguhnya berkat itu adalah pribadi. Jadi yang memberikan kesanggupan, yang memberikan kedamaian, yang memberikan kekayaan, memberikan intelektual dan hikmat, itu adalah Yesus. Itu adalah Tuhan kita, Bapak Ibu. Baik, indahnya bila mana kita diberkati hari ini. Tapi Tuhan rindu membuat kita untuk mengalami satu kebahagiaan yang lebih daripada hanya sekedar diberkati, yaitu untuk memberkati. Dari ayat yang ke-7 dan ke-8 ini, kita ibarat seperti pohon yang hidupnya bertahan di tepi aliran sungai dan terus berbuah menghasilkan buah pada musimnya. Tetapi Tuhan rindu hari ini supaya kita juga belajar untuk menjadi seperti air. Air adalah lambang kehidupan. Yesus rindu supaya kita juga bisa memberi kehidupan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita hari ini. Membawa kedamaian, membawa sukacita, membawa kebahagiaan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Tuhan berjanji hari ini, apapun, seberapapun beratnya tanggung jawab yang harus kita pikul hari ini, Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan akan memberikan keberhasilan untuk kita. Biarlah janji penyertaan Tuhan yang begitu indah hari ini dalam buku Yeremia pasal 17 ini boleh menjadi bagian untuk kita. Kiranya Yesus bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan Anda, supaya kita bisa diberkati dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita hari ini. Tuhan memberkati.